Misteri terkuak, gerbang Yakjus dan Makjus di perut bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian membayangkan di balik kemajuan teknologi kita masih banyak sudut bumi yang belum tersentuh manusia? Kita baru menjelajah daratan dan sebagian lautan. Tapi bagaimana dengan perut bumi? Apakah ada kehidupan di sana? Siapakah mereka? Karena sebagian orang percaya di kedalaman bumi ada sebuah kaum yang disebut Yakjus dan Makjus, bangsa yang begitu buas, tak terkalahkan oleh siapapun di dunia ini, kecuali oleh umat Islam di akhir zaman dengan senjata terhebat, doa. Kita akan menyelami misteri kaum yang hidup di perut bumi yang keberadaannya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ayat ke-97 dari surat Al-Anbiya dengan jelas mengisyaratkan kedatangan mereka yang sangat cepat dari tempat-tempat tinggi. Selama ini, fokus manusia lebih banyak tertuju pada eksplorasi daratan, luar angkasa, dan sebagian lautan. Namun, sangat jarang kita mendengar tentang penelitian kehidupan dalam perut bumi. Padahal, di dunia sains kuno ada teori yang disebut Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh astronom dan ahli geofisika Edmund Halley pada tahun 1692, penemuan komet Halley. Meskipun banyak ilmuwan menolaknya, John Clepes Sims Jr. justru mendukungnya, yakni bahwa kutub utara dan selatan memiliki lubang yang saling terhubung. Menariknya, Al-Quran surah Toha ayat 6-7 mengisyaratkan hal serupa. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Ayat ini ditafsirkan menyinggung kehidupan bawah tanah, memunculkan kisah-kisah seperti bangsa Agartha. Legenda menyebutkan Agartha sebagai tempat istimewa di perut bumi, dihuni oleh bangsa yang sempurna dengan ilmu dan kekayaan alam melimpah. Bahkan lebih maju dari kita. Kisah Agartha populer di Eropa. Pertama kali diceritakan oleh Alexander Saint-Yves de Albâtre dari Prancis dalam bukunya tahun 1886. Dia percaya Agartha berlokasi di bawah tanah, Tibet, di gua-gua dalam. Konon mereka awalnya hidup di permukaan, lalu pindah ke rongga bumi sekitar 300 cm. Teks Hindu Buddha juga menyebut tempat suci tersembunyi bernama Shambhala, yang kisahnya kerap dikaitkan dengan Yakjus dan Makjus, dua sosok yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai tanda akhir zaman. Secara ilmiah, kota bawah tanah dan bumi berongga memang terdengar fantastis. Namun, beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan secara sederhana. Bumi mungkin tidak berongga total, tapi bisa jadi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam untuk dihuni makhluk hidup. Pada abad ke-21, para pendukung teori Hollow Earth melakukan penelitian di kutub utara. Mengapa kutub utara? Karena di sana kompas mereka menunjukkan perilaku aneh, berputar-putar saat mendekati kutub. Ini diyakini sebagai indikasi adanya lubang atau ruangan besar di bawahnya dengan medan magnet yang berbeda. Yang lebih menguatkan teori ini adalah hembusan angin hangat yang sering terasa dari kutub utara. Para penelitian menduga angin ini berasal dari lubang besar di bawah sana. Meskipun demikian, kisah Agartha masih dianggap mitos yang berakar kuat dalam kultur Hindu dengan nama yang konon diambil dari kata Aryaparta. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, salah satu lokasi yang dicurigai adalah Hisar, Uzbekistan. Di sana, sekitar 240 km tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung batu. Tempat ini yang kini disebut Buz. Dalam bahasa Turki, dulunya dikenal sebagai Bab al-Hadid, pintu gerbang besi, dalam bahasa Arab. Pada abad ke-7, seorang pengembara Tiongkok bernama Xuanzang pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India. Tak jauh dari sana, ada danau bernama Iskandar. 100 tahun kemudian, tepatnya tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Washiq
mengutus tim ekspedisi ke gerbang besi ini. Tim tersebut melaporkan adanya gerbang selebar 137 meter di antara gunung, dengan kolam besar di kiri dan kanan sebagai tempat bergantung pintu raksasa. Gerbang ini terbuat dari balok besi yang dicor dengan tembaga cair, gambaran yang sangat mirip dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Khalifah Al-Washiq juga mengutus pengembara terkenal Salam Tarjuman untuk memeriksa dinding besi tersebut. Salam melihat dua gunung terpisah oleh lembah seluas 150 meter yang ditutup tembok berpintu besi selebar sekitar 50 meter. Penduduk setempat bercerita, mereka biasa memukul kunci pintu 3 kali sehari, lalu menempelkan telinga ke dinding. Dari dalam terdengar gema teriakan, mengindikasikan adanya makhluk seperti manusia di baliknya, yang diyakini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan konon Winston Churchill pernah melihat gerbang besi ini saat Perang Dunia Kedua. Ibnu Battuta dalam kitabnya menyebut pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berjarak sekitar 6 hari perjalanan dari Tiongkok. Sejalan dengan kisah Khalifah Al-Washiq, mengingat barat laut Tiongkok adalah wilayah Rusia. Dinding penutup itu konon masih berdiri tegak di Azerbaijan dan Armenia. Di antara pegunungan yang sangat tinggi dan keras, tercantum di peta-peta Islam maupun Rusia, tepatnya Republik Georgia. Keberadaan tembok besi yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj memang masih misteri. Namun, hadis Nabi SAW memberikan petunjuk tentang ciri-ciri mereka. Bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Jika melihat ciri-ciri ini, bangsa yang paling mendekati adalah bangsa Mongol, yang nenek moyangnya adalah Alan Jahan, dengan 2 putra kembar bernama Tartar dan Mongol. Selain itu, banyak sejarawan muslim yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Tiongkok. Bahkan, ada buku berjudul Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia, karya Syekh Hamdi bin Hamzah, yang mengklaim tembok besar Tiongkok adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Namun, secara fisik ada perbedaan jelas. Tembok Tiongkok terbuat dari batu bata, sementara tembok Zulkarnain dari besi campur tembaga. Banyak ilmuwan dan ulama muslim membantah teori ini, sehingga melemahkan pendapat bahwa tembok Tiongkok dibangun oleh Zulkarnain. Kita pernah membahas lebih detail video sebelumnya. Jika ingin tahu lebih lanjut, bisa cek link di atas. Jadi, itulah beberapa misteri dan dugaan tentang kaum yang hidup di perut bumi, khususnya Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kisah ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kehilapan atau kekeliruan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Misteri jeritan di balik dinding besi raksasa. Sahabat satu pesan, bayangkan ini. Di kaki pegunungan yang tersembunyi, ada sebuah tradisi yang mengerikan. Penduduk setempat 3 kali sehari memukul kunci pintu besi raksasa. Setelah itu, mereka menempelkan telinga ke pintu, menanti, dan apa yang mereka dengar? Gema teriakan yang menggema di balik pintu itu. Mereka adalah 2 suku yang dikisahkan akan muncul di akhir zaman, memiliki kekuatan dahsyat sebagai perusak dan penghancur kehidupan di bumi. Mereka bahkan akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tur Sina. Kemunculan mereka adalah salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Dan kisah tentang kaum ini juga ditemukan dalam ajaran Yahudi dan Kristen. Bahkan muncul dalam banyak mitologi serta cerita rakyat di berbagai negara, termasuk legenda
Britania Raya, dan Irlandia. Keberadaan dinding yang mengurung mereka masih menjadi teka-teki besar. Namun, ada satu peta kuno yang dibuat oleh seorang ahli geografi muslim pada abad ke-12 yang secara mengejutkan menunjukkan lokasi tembok Ya'juj Ma'juj. Nama beliau adalah Muhammad Al-Idris atau yang lebih dikenal sebagai Al-Idris. Beliau bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idris Asy-Syarif. Al-Idris inilah orang pertama yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Meskipun sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Pythagoras pernah berteori demikian, tapi itu hanya dalam pemikiran. Yang luar biasa, nasab Al-Idrisi masih punya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi. Al-Idrisi lahir di Ceuta, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Di kalangan ilmuwan barat, beliau dikenal sebagai ahli geografi paling menonjol di abad pertengahan, terutama berkat penemuan globe atau peta dunia dalam versi baru yang dikenal luas hingga hari ini. Pemikiran Al-Idrisi yang melahirkan globe berasal dari kemampuannya dalam mengukur garis bujur dan garis lintang hanya dengan menggunakan papan gambar semacam peta dunia yang disebut Lauhul Tarshim. Al-Idrisi menempuh pendidikan di Cordoba, Spanyol, yang pernah menjadi pusat peradaban Islam pada abad ke-9 Masehi. Sejak dini beliau sudah tertarik dengan ilmu bumi. Saat beranjak dewasa, beliau pergi ke berbagai tempat di dunia, termasuk Afrika, Asia Kecil atau Turki, Perancis, Inggris, dan tentunya saja Spanyol. Ketertarikannya pada geografi membuat Al-Idrisi melakukan banyak cara untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia. Selain mengunjungi garis pantai di berbagai tempat Eropa dan Afrika, beliau juga rajin bertanya kepada setiap pedagang dan orang-orang di negeri lain. Petualangan Al-Idrisi ke berbagai belahan dunia membuat namanya semakin populer di kalangan navigator laut hingga perencana militer di Eropa. Kemampuan dan kemasyhuran Al-Idrisi kemudian menarik minat Raja Roger II dari Sisilia yang ingin memiliki peta dunia. Al-Idrisi memenuhi undangan Raja Roger II dan diberi tawaran untuk membuat sebuah peta dunia yang komprehensif. Semua kebutuhannya akan ditanggung sepenuhnya oleh sang raja. Meskipun tidak langsung menerima tawaran itu, Al-Idrisi kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat dokumen sejarah kaum muslim di Sisilia sebelum pemerintahan Raja Roger tidak dihapus. Butuh waktu hingga 15 tahun bagi Al-Idrisi untuk bisa membuat peta dunia yang akurat. Dia membuka banyak catatan geografis dari ilmuwan-ilmuwan pendahulunya, lalu memadukannya dengan data-data pribadi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Beliau akhirnya berhasil membuat peta dunia dalam bentuk bulat, sebuah bola perak seberat 400 kg dengan diameter 80 inci. Bola dunia yang kemudian dikenal sebagai globe tersebut terdapat 7 benua, dengan bagian bumi sebelah utara berada di bagian bawah untuk mempermudah pembacaan. Untuk mempermudah penggunaan globe yang dia buat, Al-Idrisi menyusun buku panduan berjudul Kitab Al-Rujari atau The Book of Roger sebagai penghormatan kepada Raja Roger dari Sisilia. Buku tersebut menjelaskan secara detail bagian-bagian dari bumi seperti struktur, daratan, hingga perairan. Nah, dari peta yang digambar oleh Al-Idrisi ini ada satu bagian yang sangat menarik. Di wilayah yang tampaknya terletak di timur Laut Kaspia, terdapat gambar sebuah tembok yang memanjang, dan di dalamnya tertulis Ya'juj dan Ma'juj dalam tulisan Arab, meskipun tidak jelas di wilayah mana persisnya. Terlihat di peta tersebut bahwa lokasi Ya'juj dan Ma'juj berada di pulau paling ujung di dunia. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana bisa Al-Idrisi menyisipkan lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj itu di sana? Apakah beliau pernah ke sana? Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Idrisi sendiri, Nuzhat al-Mustaq, dikisahkan
ada seorang pengembara yang pernah melihat langsung tembok Yakjuts dan Makjuts. Jadi pada suatu malam, Khalifah Al-Watsik Billah bermimpi melihat dinding pembatas yang mengurung Yakjuts dan Makjuts telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah, beliau akhirnya mengutus semua tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Tarjuman, seseorang pengembara terkenal asal Turki. Dalam kitab itu dituliskan sang khalifah membekali Salam Tarjuman dengan 5.000 dinar dan 10.000 dirham sebagai uang tambahan, setara dengan lebih dari 20 miliar rupiah. Kemudian khalifah juga mengutus 50 pemuda berbadan kuat untuk menemani Salam Tarjuman. Masing-masing diberikan uang 1.000 dirham dan biaya hidup selama 1 tahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi, serta memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Rombongan Salam Tarjuman berangkat dari Samara, Irak, menuju wilayah Armenia. Di sana, dia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia, dia berangkat lagi ke wilayah utara, ke daerah-daerah Rusia. Dia membawa surat dari Ishak bin Ismail ke penguasa Sarir, lalu ke Rajalan, lalu ke penguasa Pailan. Penguasa Pailan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam Tarjuman sampai ke pegunungan Yakjuts dan Makjuts. Selama 27 hari, rombongan Salam Tarjuman mengarungi puing-puing daerah Bas Jarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah yang luas, bertanah hitam dan berbau sangat busuk. Selama 10 hari, Salam Tarjuman dan rombongan melewati daerah yang menyesakan itu. Dia kemudian tiba di wilayah berantakan dan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam Tarjuman bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yakjuts dan Makjuts pada zaman dahulu. Setelah 6 hari berjalan menuju daerah tembok Yakjuts dan Makjuts, mereka tiba di daerah berpenghuni yang berada di balik gunung tempat Yakjuts dan Makjuts berada. Salam Tarjuman kemudian pergi menuju pegunungan Yakjuts dan Makjuts. Sesampainya di kawasan itu, di sana dia melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah luas, sekitar 150 meter lebarnya. Lembah itu ditutupi tembok berpintu besi sekitar 50 meter tingginya. Di sana, Salam mendapati tembok itu sudah retak. Dia sempat mencungkil bagian tembok yang retak itu dengan pisaunya, mengambil sebagian serpiannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsik. Gambaran Salam Tarjuman tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan detail dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq. Pada halaman 934-938, Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam Tarjuman, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon itu adalah Yakjuts dan Makjuts. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam Tarjuman pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan apakah ada yang pernah melihat Yakjuts dan Makjuts. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup itu. Lalu tiba-tiba ada angin badai kencang yang bertiup dan melemparkan mereka kembali ke tembok. Penduduk-penduduk itu melihat ukuran tubuh mereka sangatlah pendek. Setelah itu, Salam Tarjuman dan rombongan pulang melalui Taraz, Kazakhstan. Kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu ke kota Rey, Iran. Dan kembali ke istana Al-Watsik di Samara, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada sang khalifah. Total waktu perjalanan Salam menurut catatan Al-Idrisi berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Total waktu tembus perjalanan Salam
menurut perkiraan E.M. Pandonzel dan Andrea Smith adalah 6.810 km. Selain itu, ekspedisi ini juga memakan korban yang tak sedikit. Tak lama setelah ekspedisi itu, Khalifah Al-Wathik wafat pada usia muda 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam Tarjuman, Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Muqtadir yang berkuasa tahun 908 sampai 932 Masehi juga mengirimkan ekspedisi ke utara menuju kerajaan Bulgar di daerah Volga. Sekarang masuk wilayah Rusia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi. Sebagai respon atas permintaan bantuan mereka dan juga untuk mendakwahkan Islam, Ibnu Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara kekhalifahan Islam itu. Liberatur perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadikan perwakilan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir Billah untuk memenuhi permintaan penguasa wilayah Slapik yang bernama Al-Mushi Ibni Bular yang ingin mengerti lebih jauh tentang agama Islam dan syariatnya, sekaligus meminta dinasti Abbasiyah untuk membangunkan benteng maupun masjid di wilayahnya. Rombongan perwakilan terdiri dari Ahmad Ibnu Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Safar 309 Hijriah. Perjalanan itu ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon kurma, bermata biru, berkulit biru, dan berambut kemerah-merahan. Dia mendapat informasi bahwa orang tersebut adalah Yakjuts dan Makjuts. Dan ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun Zulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Yakjuts dan Makjuts itu berada di Ngare Darial di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngare sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Darial ini dikenal untuk tujuan menjelajah atau disebut sebagai gerbang Alan, gerbang Kaukasia atau gerbang Liberia. Para sejarawan menemukan dinding yang cukup sempit di Bukit Kaukas atau pegunungan Kaukasus. Keadaan bukit itu sangatlah curam dan membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia. Bukit Darial secara umum belum terusik oleh manusia. Kondisinya masih utuh dan mempunyai bentuk berlapis-lapis. Kondisi alam Bukit Kaukas ini adalah daerah sempit yang curam dan membentang luas antara Laut Kaspia dan Laut Hitam dengan panjang kira-kira 1.200 km. Di daerah itu terdapat satu timbunan tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Itulah timbunan besi yang menyumbat lubang besar yang ada di sana. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengusik tempat itu karena pernah mendengar cerita turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak itu. Pada abad ke-11, ada seorang leksikografer asal Irak yang bernama Mahmud bin Husain bin Muhammad Al-Ghazghari atau Mahmud Al-Ghazghari yang membuat sebuah buku berjudul Kamus Turki. Di dalam buku itu ada gambar sebuah peta yang sangat aneh. Di ujung kanan peta itu ada tulisannya Yakjuts dan Makjuts yang kemungkinan letaknya di selatan daerah Tibet. Peta ini sangat minim informasi, sehingga banyak penelitian yang menyangka bahwa itu hanya merupakan interpretasi dari Al-Ghazghari saja atau mungkin memang terletak di wilayah Tibet. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kehilapan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini
Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya.